Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman sekalian. Kami dari program studi pendidikan teknik mesin Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya dengan bangga menampilkan video tutorial CNC Milling dari sebagai bagian dari skripsi kami. Di video tutorial ini, kami akan membimbing kalian langkah demi langkah untuk mengenal dan memahami teknologi CNC milling yang sangat menarik dan berguna dalam dunia teknik mesin. Tidak lupa juga, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh dosen dan staf Prodi Pendidikan Teknik Mesin karena telah mendukung dalam pembuatan video tutorial ini. Sebagai mahasiswa, kami menyadari bahwa pentingnya keberadaan teknologi yang semakin berkembang. Contohnya, CNC milling di dalam dunia industri. Oleh karena itu, kami berharap video tutorial ini bisa menjadi referensi yang bermanfaat bagi teman-teman untuk yang tertarik pada bidang teknik mesin dan yang ingin tertarik untuk menguasai teknologi CNC milling. Dalam video tutorial CNC milling ini, kami akan menyanyikan langkah demi langkah secara praktis, mulai dari persiapan alat dan bahan, pemrograman mesin, serta proses pengulangan benda kerja. Semua ini kami sajikan agar teman-teman bisa untuk mengikuti dan belajar secara mandiri pada rumah kalian masing-masing. Kami berharap dari video tutorial CNC Milling ini bisa menginspirasi teman-teman semua, terutama calon teknisi dan calon insinyur masa depan yang akan datang. Mari bersama-sama memperkuat kemampuan teknik mesin dan menerapkan teknologi CNC Milling dengan bijak dan inovatif. Mari kita simak video satu dulu. Oke guys, kalian sangat mudah untuk mendapatkan aplikasi CNC Milling Simulator ini. Kalian langsung saja pilih aplikasi Play Store. Setelah itu kalian ketik VMC CNC Simulator. Nah, nanti kalian pilih CNC Milling Simulator. Setelah itu kalian klik install. Setelah terinstall, nanti tampilan awal aplikasinya seperti ini. Selanjutnya, kita langsung menuju ke aplikasi CNC Milling Simulator dan di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari aplikasi ini. Yang pertama, ada koordinat sistem. Tombol ini berfungsi untuk mengaktifkan atau menonaktifkan konstruksi 3D geometris di ruang 3D simulator. Yang kedua, ada trajectories berfungsi untuk mengaktifkan atau menonaktifkan fungsi menampilkan jalur pahat dan bor pada proses pemotongan. Yang ketiga itu ada mesin 3D model yang dimana berfungsi sebagai pengganti mode pada tampilan aplikasi. Yang keempat ada kamera berfungsi untuk merubah mode kamera, icon kamera menunjukkan jumlah mode kamera ada 3 pada layar aplikasi ini. Yang kelima itu ada displacement mode yang berfungsi untuk mengubah sudut pandang kita terhadap benda kerja. Dengan cara itu bisa menggesernya secara vertikal atau horizontal. Untuk yang keenam itu ada rotasi mode yang dimana itu untuk kita bisa melihat sudut pandangnya itu dengan cara memutar. Terus untuk yang ketujuh itu ada zoom mode berfungsi untuk mengubah sudut pandang kita terhadap benda kerja dengan cara itu bisa menjauhkan atau mendekatkan benda kerja. Baiklah, tombol selanjutnya itu adalah aplikasi setting yang dimana terdiri ada 3. Kita bisa merubah untuk bahasa. Terus yang kedua itu untuk satuan ukuran. Dan yang ketiga itu untuk simulasi speed untuk mengukur cepat atau lambatnya tombol simulasi yang akan kita lakukan pada aplikasinya nanti. Untuk tombol kedua itu ada automatic doors berfungsi untuk membuka dan menutup pintu aplikasi CNC Milling Simulator. Yang ketiga ada tombol correctors detection mode
Nah, di sini bisa berfungsi untuk mendeteksi titik koordinat benda kerja maupun pahat. Bisa diklik 2 kali pada tombol ini. Untuk tombol yang keempat, itu workpiece fixing metode berfungsi untuk mengatur pencekapan pada benda kerja. Untuk yang kelima, itu program check, yang dimana berfungsi untuk melakukan simulasi terhadap program yang telah dibuat sehingga tanpa memulai program kita bisa melihat hasil akhirnya. Yang keenam itu ada play, pause, dan stop. Itu berfungsi untuk mengontrol proses simulasi pada proses pekerjaan nanti. Tombol ketujuh itu ada step by step, berfungsi untuk menjalankan program yang telah kita buat secara bertahap. Yang ke-8 itu ada playing sounds, berfungsi untuk menghidupkan dan mematikan suara pada proses simulasi yang akan kita lakukan nanti. Untuk tombol bagian selanjutnya itu ada workpiece parameter, yang dimana di dalamnya itu kita bisa mengatur lebar benda kerja, tinggi benda kerja, panjang benda kerja, ataupun model color, yang dimana itu terdiri dari 6 pilihan jenis bahan. Ada steel, ada aluminium, ada cast iron, ada copper, brass, and plastik. Dan tidak lupa juga untuk lebar benda kerja ini minimal dan maksimalnya itu adalah 100 sampai 450, sama dengan panjang benda kerja. Untuk tingginya itu berbeda. Tinggi itu minimalnya 10 dan maksimal itu 250. Di samping workpiece parameters itu ada coordinate system, yang dimana itu untuk menentukan titik koordinat benda kerja yang akan kita gunakan nanti. Untuk tombol selanjutnya itu ada tools parameter, yang dimana berfungsi untuk mengatur jenis, ukuran, serta bentuk dari pahat yang akan kita gunakan. Di aplikasi ini memiliki 7 jenis pahat yang berbeda, dan pahat tersebut bisa kita sesuaikan dengan yang kita inginkan pada saat proses pengerjaannya nanti. Di samping tools parameters itu ada corrector table, yang dimana itu berfungsi untuk menunjukkan secara detail mengenai ukuran pahat-pahat yang telah kita tentukan tadinya. Untuk tombol selanjutnya yaitu control program editor. Menu ini berfungsi sebagai tempat membuat program yang akan kita jalankan nantinya. Selanjutnya itu ada tombol speed and feed calculator, di mana itu berfungsi sebagai membantu kita untuk menghitung kecepatan putaran serta kecepatan pemakanan pahat berdasarkan jenis material serta ukuran dari pahat dan benda kerja yang kita gunakan. Tombol selanjutnya yaitu buku referensi. Menu ini berisi tentang informasi sejarah aplikasi serta kode yang bisa digunakan di dalam aplikasinya nanti. Setelah itu ada tombol exit, digunakan untuk kita nanti keluar dari aplikasi setelah proses pengerjaan telah usai. Untuk bagian selanjutnya itu menu ini bisa digunakan sebagai tempat jika kita ingin melakukan pembelian fitur di dalam aplikasi. Bagian selanjutnya ada save file. Menu ini berfungsi untuk menyimpan file project yang baru dibuat ke penyimpanan perangkat kita nanti. Untuk selanjutnya itu ada open file. Menu ini berfungsi untuk membuka file project yang sudah ada atau telah dibuat sebelumnya. Untuk selanjutnya itu ada create new file, berfungsi untuk mengatur ulang semua parameter file saat ini ke nilai semula, dengan kata lain diartikan membuat project baru.